everyone, welcome to IFGF Church, where people are our mission and discipleship is our passion. Di IFGF, kami percaya dalam membangun komunitas yang menyenangkan, menarik, dan didorong oleh kasih Tuhan untuk semua orang. Ibadah minggu kami jam 9 pagi waktu Indonesia Barat tersedia di beberapa discipleship center di seluruh wilayah Jabodetabek, seperti di Jakarta, Karawaci, Bogor, Bekasi, dan Cilincing. Kami juga memiliki ibadah umum online setiap minggu jam 9 pagi di YouTube IFGF Jakarta, dan ibadah anak-anak secara online jam 10 pagi di YouTube IFGF Kids. Mari datang dan bersekutu dengan kami dimanapun Anda berada. Oke, Praise Anniversary IFGF Jakarta tuh benar-benar excited banget, seru banget. Dan firman yang dibagikan di sini benar-benar kena ke dalam kehidupan aku dan gampang di-applicable dalam kehidupan kita. Bagiku, IFGF adalah rumahku, dan di sini aku merasa aku bertumbuh bersama teman-teman iCare-ku. So, iCare adalah hal yang penting dalam hidup aku. IFGF Kids sangat berkualitas. Setiap hari Minggu, anak-anak saya so excited untuk datang beribadah di tempat ini. IFGF adalah gereja pemuritan. Kami percaya bahwa pertumbuhan pribadi dan koneksi terjadi dengan baik ketika kita menjadi bagian dari kelompok kecil. Kelompok kecil kami, iCare, memiliki berbagai demografi, mulai dari anak-anak hingga lansia, sehingga setiap orang dapat menemukan kelompok mereka, berkembang, dan memberikan dampak. iCare IFGF Kids adalah komunitas yang seru dan menarik bagi anak-anak untuk belajar tentang kasih Tuhan, berteman, dan memulai perjalanan iman mereka. iCare TYC, Teen, Youth, and College adalah tentang memberdayakan remaja untuk mengembangkan iman mereka, menemukan dukungan, dan suasana positif, serta menjadi pembawa perubahan di dunia mereka. iCare profesional kami yang disebut YP, Young Professional, adalah komunitas bagi mereka yang fokus pada karir untuk terhubung, membahas Alkitab bersama, dan belajar bagaimana mengintegrasikan iman dalam kehidupan kerja mereka. iCare Keluarga adalah komunitas yang menawarkan kesempatan untuk berkumpul, menemukan inspirasi pengasuhan, dan tumbuh secara spiritual. Terakhir, iCare Lansia kami adalah komunitas bagi anggota yang lebih tua untuk berbagi kebijaksanaan, melakukan percakapan mendalam, dan menemukan teman dalam kelompok gereja. Tidak berhenti di sana saja, kami ingin mengajak Anda bertumbuh dalam perjalanan-perjalanan pemuritan kami, atau disebut Discipleship Journey. Discipleship Journey kami fokus pada 4 aspek utama: come, grow, serve, lead. Come, dimulai perjalanan dengan mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadi dan berjalan bersama untuk menjadi murid Yesus. Grow, tumbuh dan berdiri teguh dalam iman, visi, misi, dan DNA komunitas gereja IFGF. Serve, mempersiapkan orang percaya untuk melayani di gereja dan komunitas. Lead, memberdayakan untuk memimpin sehingga pelipat gandaan dan pemuritan dapat terjadi secara disengaja atau niat. Anda dapat mengikuti Discipleship Journey ini yang diadakan setiap minggu setelah ibadah atau melalui iCare Leader Anda. Daftarkan diri Anda segera. Tidak berhenti di sana saja, kami percaya bahwa setiap orang perlu diperlengkapi untuk menjadi pemimpin-pemimpin tangguh yang siap melayani dan membawa dampak. Oleh karena itu, kami menyediakan kelas dan pelatihan-pelatihan yang dirancang untuk menginspirasi, menantang, dan memperlengkapi Anda untuk pengembangan spiritual, pertumbuhan pribadi, dan kepemimpinan serta memperkuat pernikahan Anda. Sesuai dengan misi kami, IFGF berkomitmen untuk mendukung penjangkauan lokal melalui kendaraan misi kami, World Harvest.
Salah satu penjangkauan kami adalah Serve the City, di mana kami bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengatasi kebutuhan mendesak, seperti menyediakan makanan, tempat tinggal, dan peluang pendidikan. Melalui tindakan pelayanan dan kasih, kami bertujuan untuk menunjukkan kekuatan transformatif kasih Tuhan dalam kehidupan individu dan komunitas. Selain penjangkauan lokal kami, IFGF juga berkontribusi dalam misi global seperti penjangkauan ke pulau-pulau, mengadakan kebangkitan rohani, dan memberikan bantuan dana untuk menyebarkan pesan harapan dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari ambil bagian dalam memperluas jangkauan dan dampak Anda menyentuh kehidupan di tempat-tempat yang mungkin tidak pernah Anda kunjungi secara pribadi. Pemberian persembahan dan komitmen Anda dapat dilakukan melalui nomor rekening atau scan QR Code berikut ini. Atau bagi jemaat yang hadir secara on-site, dapat scan QR Code yang tertera di papan pengumuman yang tersebar di center Anda. In a world clamors with more possessions, more entitlement, more accomplishments, more is required to seek happiness. Discover value in simplicity. Start decluttering your life. Invest time in nurturing relationship. Prioritize what really matters. Seek joy and gratitude in the ordinary. Cultivate contentment. Embrace godliness and simplicity. It's where genuine richness is found. Maka kita menjadi produktif. Tetapi lewat firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus sendiri berpikir dengan sangat sederhana dan mengajarkan kita juga untuk berpikir yang demikian. Rasul-rasul tidak mempunyai formula yang khusus ketika menjalankan gereja di zaman Perjanjian Baru. Dikatakan bahwa mereka berkumpul, memecahkan roti, dan berdoa. Jadi mereka mengandalkan yang namanya prayer, meditation, proclamation, dan kemudian fellowship. Mereka berdoa, mereka merenungkan pengajaran dari rasul-rasul, mereka memproklamirkan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus mati dan bangkit buat umat manusia, dan kemudian mereka ahli untuk berkumpul dalam kelompok kecil dan juga dalam kelompok yang besar. Demikian juga dengan Paulus, simple sekali. Dia menggunakan metode yang sama. Dia pergi di mana ada manusia. Di situ dia pergi ke kota-kota perdagangan yang besar. Dan kalau di kota itu ada orang Yahudi, maka pertama yang dikunjungi adalah sinagoga, tempat ibadah orang Yahudi pada zaman itu. Bahkan sampai sekarang pun mereka kumpulnya di sinagog. Dan kemudian dia pergi ke pasar dan ke tempat di mana orang berkumpul untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Jadi di mana orang ada, di situ dia ada. Simple sekali. Demikian juga ketika murid-murid di gereja mula-mula memilih pemimpin untuk dikirim dan diutus kemana-mana, contohnya di Antioquia. Mereka mengandalkan Tuhan dengan berdoa dan berpuasa dan mencari wajah Tuhan. Metode yang sangat simple yang mungkin seringkali ditinggalkan dalam kehidupan orang. Bagaimana kita bisa pray, kita bisa meditate, dan kemudian kita bisa menjalin fellowship sambil kita proclaim the word of God. Demikian juga kalau kita ngelihat di dalam penggembalaan di gereja mula-mula, mereka selalu menggunakan kelompok yang kecil. Mereka menggunakan rumah-rumah dari jemaat. Tidak banyak diaken yang bertugas untuk membagikan makanan. Mereka nggak perlu tim yang terlalu besar bagaimana. Nggak banyak tim yang dikirim untuk menginjil. Bahkan beberapa kali kita melihat hanya satu orang seperti Filipus yang diutus untuk memberitakan firman kepada sida-sida. Hari-hari ini kita punya begitu banyak pilihan ya. Kita memiliki begitu banyak bahan pengajaran yang bisa kita dapatkan dari Google, dari social media, sehingga membuat kehidupan orang menjadi crowded atau penuh dengan segala macam jawaban. Tetapi banyak dari jawaban itu justru membingungkan. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan sebetulnya merupakan sesuatu yang sederhana. Tuhan menciptakan dunia tidak dalam 100 hari, tetapi di dalam 6 hari. Tetapi ketika Tuhan menciptakan dalam 6 hari, semua esensi yang penting yang diperlukan untuk kehidupan ada di situ. Yesus pun adalah seorang yang melakukan pelayanan dengan sederhana. Tidak pernah tertulis bahwa dia berlari, tapi dia selalu berjalan. Tetapi dalam 3,5 tahun dia melakukan begitu banyak hal, bahkan sampai menyelamatkan dunia ini dari dosa dan maut. Yang dilakukan adalah sederhana.
Yesus memilih murid-muridnya. Sebelum memilih murid-muridnya, dia berdoa. Dan kemudian dia mengajar murid-muridnya dengan berjalan bersama dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Dan kemudian Yesus memberitahukan kepada mereka dengan perbuatannya. Yesus memberikan contoh bagaimana murid-muridnya seharusnya melakukan pelayanan. Setelah itu, setelah turunnya Roh Kudus, Pentakosta, gereja terbentuk. Sampai hari ini, gereja Tuhan meluaskan dirinya sampai ke seluruh penjuru dunia. Yesus adalah pribadi yang sederhana, dan dia menggunakan metode yang kelihatannya natural, tetapi sesungguhnya di dalamnya penuh dengan hal yang supernatural. Karena dia selalu mengandalkan prayer, meditation, proclamation, and fellowship. Di dalam kehidupan gereja hari ini banyak orang yang bertanya kepada saya, Pastor Sam, bagaimana caranya menumbuhkan gereja? Menurut saya sama saja dengan 2000 tahun yang lalu, yaitu setiap dari kita harus setia dalam pengajaran. Artinya adalah bertumbuh dalam gereja dan juga setia dalam I care, kelompok kecil. Dan tidak hanya mengandalkan kelompok besar dalam ibadah minggu. Selalu bertemu dengan orang satu demi satu demi satu, one on one. Sehingga kalau punya visi sebagai pemimpin tidak perlu selalu diumumkan. Tapi visi itu bisa dibagikan dalam hati setiap orang yang memang mampu untuk menyandang beban tersebut. Saya berdoa semua dalam keadaan baik, dan saya mengucap syukur untuk semua laporan dari seluruh dunia. Ada baptisan dari begitu banyak gereja, dan juga ada beberapa gereja yang mengalami kerusakan dan penganiayaan bulan lalu sudah direnovasi, dan kemudian kebaktian sudah bisa dilakukan dengan baik, dan juga discipleship journey yang dilakukan di mana-mana. Keep on serving God, terus melayani Tuhan dengan setia. Semua dari Anda dan saya berdoa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita akan terus melayani Tuhan. Sami out. Seluruh informasi mengenai What's on IFGF, cara-cara bagaimana Anda dapat tergabung dengan kelompok kecil kami I Care, mendaftarkan diri Anda dalam Discipleship Journey, dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, dapat Anda akses dengan mudah melalui link tree berikut ini. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Boleh saya undang kita semua yuk, bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau lakukan satu hal pada pagi hari ini bersama-sama. Kita ragu, hanya Engkaulah Tuhan. Selalu hatiku percaya kepadamu Yesus. Bersuka pada pagi hari ini Tuhan. Mari kita katakan tanganku
there's nothing I can do to let you down. Doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going to the storm, but I won't go down. I hear your voice, getting in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean, so I wouldn't drown. You'll never be closer than you are right now. You are Jared. You are enough. Jireh, you are enough. I will be content. I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Yes, you are, Lord Jesus. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. God is enough.
Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. This is our prayer, oh God. I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. And I will be content. I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Sungguh Tuhan, ini doa kami pada pagi hari ini Tuhan. You are enough. You are enough, Lord Jesus. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini apapun keadaan yang kami lalui pada saat ini Tuhan, Engkau cukup bagi kami Tuhan. Your grace is sufficient ya Tuhan untuk setiap daripada kami ya Tuhan. Biar Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang menjadi lebih besar, dan kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami pada pagi hari ini Tuhan. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the steps I feel, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more. Come on, church, let's sing it. More than yesterday, I need you more. I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more. More than yesterday. I need you more. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than yesterday, I need you more. This is our hearts, Jesus. More than words can say, I need you more. I need you more, Lord. Than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more.
doa kami Tuhan. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. Kami percaya bahwa Engkau sendiri cukup Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang boleh berperkara Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Apapun situasi kami, apapun struggle kami, apapun masalah kami. Kami ingin mendeklarasikan pada pagi hari ini, Engkau cukup bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali jemaat sekalian. Happy Sunday FGF Jakarta, welcome home. Selamat datang di ibadah FGF Jakarta di minggu ini. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Saya percaya Anda sekalian bergabung dalam ibadah hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Bagi Anda yang pertama kali hadir di FGF Jakarta, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir dan beribadah bersama kami. Kami ingin mengenal Anda lebih lagi. Jadi, Anda dapat mengisi form melalui link 3FGF Jakarta dan tim kami akan menghubungi Anda. Bible Reading Movement terus berjalan di FGF Jakarta. Satu pasal sehari, satu langkah lebih dekat dengan Tuhan. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes 2. Dalam Yohanes 2, ayat 1-11, menceritakan tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur di acara pernikahan di Kana. Saya percaya dalam perjalanan saya bersama Kristus, saya akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan orang-orang sekitar saya juga dapat melihat mujizat dalam kehidupan saya. Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk terus berjalan dan bertekun di dalam Tuhan. Agar tidak hanya kita yang dapat merasakan berkat Tuhan, namun orang-orang sekitar kita juga dapat melihat dan merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Manusia mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi manusia lebih dulu. Persembahan adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat gereja FGF, Anda bisa scan melalui QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut. Sekian What's On minggu ini. See you next week and have a great Sunday. Happy Sunday Church. Woo! Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa. Amen. He is good. He is good. He is good. Amen. Amen. Yeah. Hari ini saya mau welcome Anda semua yang hadir di IFGF Jakarta dan bagi Anda juga yang beribadah secara online dimanapun Anda berada, welcome to IFGF Jakarta. Saya percaya Tuhan akan bekerja dari rumah demi rumah di setiap
Dimanapun Anda berada, mungkin Anda yang sedang sakit juga, Tuhan akan bekerja. Dia akan menyembuhkan Anda semua. Ini adalah doa-doa kami. Hari ini saya mau mengajak kita semua juga untuk membawa persembahan kita. Di kursi saudara sudah ada amplop-amplop yang dibagikan. Yuk teman-teman semuanya, jemaat Tuhan, bawa persembahan kita. Bawa persembahan kita. Saya diingatkan di dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-29, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 dikatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Minggu lalu Pastor Paul mengajak kita semua untuk memberikan kepercayaan kita, menggantungkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Kristus. Saya sangat senang dengan lagu hari ini. Kita diajarkan untuk kita percaya sama Kristus. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Saya berdoa bagi Anda semua yang ada di sini. Saya juga berdoa bagi Anda yang juga online. Yuk kita semuanya untuk boleh mengalami siapa Kristus sesungguhnya di dalam kehidupan kita semua. Kalau kita tahu dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, saya berdoa untuk kita semua boleh mengalami penyediaan yang daripada Kristus. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku. Dia adalah Jehovah Shammah, dia adalah Jehovah Shalom, the Prince of Peace. Saya berdoa bagi Anda semua, keluarga demi keluarga dan Anda semua yang ada di sini. Kita akan mengalami siapa Kristus sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Yuk semuanya jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya minta nanti ada tim pastoral, ada coaches, ada iCare leaders. Untuk kita boleh berdoa satu dengan yang lain, mendoakan 3-4 orang di sekitar kita. Biarlah apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita semuanya, biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan atas kehidupan kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Ada amin teman-teman. Biarlah akan ada restorasi demi restorasi. Ada kesembuhan demi kesembuhan. Ada kemenangan demi kemenangan boleh terjadi di dalam keluarga demi keluarga. Ada penyediaan yang daripada Kristus sehingga orang-orang yang mungkin sedang mengalami masalah dalam bisnisnya atau di dalam semuanya, kalian semua atau kita semua boleh menghadapinya bersama-sama dengan Kristus dan boleh berkata, Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kami. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kami. Engkau adalah Jehovah Shalom, Allah yang memberikan kedamaian di dalam kehidupan kami semua. Yuk jemaat Tuhan, pastor-pastor, iCare coach, iCare leaders, iCare head coach. Yuk kita doakan satu dengan yang lain, tumpang tangan satu dengan yang lain. Come on, come on, come on. Akan ada kuasa Tuhan yang terjadi, akan ada restorasi demi restorasi. Father, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Sementara kami membawa persembahan kami hari ini Bapa. Come on Lord, come on Lord, come on Lord. We need you even more, we need you even more, we need you even more. Yes Lord, more of you Lord, more of you Lord. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Biarlah Engkau bekerja Tuhan, dari keluarga demi keluarga. Mari Bapa, mari Tuhan Kau jamah. Thank you Lord, thank you Lord. Keramaya ramaya rantakase karamaya natakakika. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, come on Lord. Mari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Lord, thank you 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 Lord. Kesekere baramaya natakare namaya natakasikia. Bora namaya natekare nama mama mama.
Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku, Engkau adalah Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Bapak, siapa kami Tuhan yang Kau kasihi? Siapa kami Tuhan yang Kau panggil sebagai anak-anak-Mu? Siapa kami Tuhan yang Kau panggil sebagai sahabat-Mu? Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau menganggap kami sebagai anak-anak-Mu, kalau Engkau memanggil kami sebagai sahabat-Mu, kalau Engkau mengasihi kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kami, untuk apa yang Kau sudah lakukan di dalam kehidupan kami semua. Bapak, kami percaya Tuhan, di dalam rumah kami, di dalam kehidupan kami boleh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan. Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan bagi kami. Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan kami. Engkau adalah Yehova Nisi, panci-panci keselamatan yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Yehova Shalom, Allah yang membawa kedamaian dan sukacita yang daripadamu. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkata ini semua adalah hanya karena Engkau. Ini semua ada karena Engkau yang memberikannya bagi kami. Kami semua dapat memberikan persembahan kami karena Engkau yang menyediakannya bagi kami. Bapak, hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap company, untuk setiap perusahaan demi perusahaan, untuk setiap bisnis demi bisnis yang ada di tempat ini. Akan ada restorasi yang terjadi di setiap perusahaan demi perusahaan di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada restorasi di dalam keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada restorasi di dalam iCare demi iCare di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Akan ada testimoni demi testimoni dari setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Sehingga kami boleh menyaksikan kebesaran daripada nama-Mu Tuhan. Bapa, kami nggak sanggup untuk melakukan apa-apa. Kami nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup. Jadilah nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang beribadah siang hari ini, di tempat ini, ataupun yang mungkin di rumah mereka. Mari Tuhan Kau jamah. Mari Tuhan Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Let's give Him a big hand. Come on church. Give Him a big hand. Come on. More. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Woo. Are you guys ready untuk menerima firman Tuhan? Are you guys ready? Kita akan deklarasikan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini adalah yang menjadi pelita bagi kehidupan kita. Amin. Yuk kita deklarasikan firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciples. Woo! Hari ini kita akan dilayani oleh seorang pastor yang cinta akan firman Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Pastor Andi, teman-teman semuanya. And you may be seated. Selamat pagi, welcome to IFGF Jakarta sekali lagi. Berapa baik dari saudara yang diberkati oleh pujian penyembahan pagi hari ini? Berapa baik bisa lambaikan tangan saudara? Saya percaya Tuhan bekerja luar biasa, membuat setiap hati kita di tempat ini untuk siap menerima yang namanya perubahan daripada Tuhan. Amen. Saudara percaya pada saat kita datang, kita menyembah Tuhan, hati yang tadinya mungkin di mobil atau di rumah atau mungkin memikirkan hal yang lain, pada saat kita datang, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan, lihat siapa yang bilang amin. Ingat dan catat Tuhan.
nyatakan dalam kehidupan mereka. Amin. Amin. So pagi hari ini kita masuk sebenarnya bulan ini adalah minggu kedua, tapi kita karena minggu pertama ada guest speaker, yaitu dengan Pastor Paul yang kita sangat diberkati secara luar biasa. Tapi minggu ini kita masuk, bulan ini kita masuk dalam tema yang kita namakan simplicity, kesederhanaan. Minggu kedua kita akan berbicara hari ini mengenai simplicity in clarity. Jadi kesederhanaan di dalam kejelasan. Sebelum kita masuk ke dalam konten hari ini, saya mau berputar sedikit mengenai tema kita. What is simplicity? Apa itu kesederhanaan? Karena satu orang bisa mendefinisikan kesederhanaan sangat berbeda dengan orang lain. Contohnya, hidup apa adanya. Ya, hidup apa adanya. Kedengarannya kayak sederhana banget. Tapi buat satu orang hidup apa adanya itu hidup dengan mungkin makan singkong tiap hari. Tapi ada lagi hidup apa adanya itu definisinya berbeda. Mau berlian ada, mau pesawat ada, pokoknya hidup apa adanya. Jadi sangat relatif. Tapi pagi hari ini kita mau sama-sama belajar apa yang Alkitab katakan mengenai kesederhanaan. Tapi sebelum kita mendefinisikan itu, biar kita juga sedikit mendalamkan apa yang bukan Alkitab katakan mengenai kesederhanaan. Sekali lagi saya mau katakan, terutama hari ini kita nggak berbicara mengenai kesederhanaan tampilan. Bukan tentang tampilan. Amin. Firman Tuhan dikatakan Tuhan manusia melihat yang ada di luar, tapi Tuhan melihat hati. Saya percaya bukan dari tampilan kita kelihatan sederhana, tapi kesederhanaan itu harus kita punya dari dalam. Amin. Jadi kita bukannya menjual semua hal-hal yang bagus, terlihat compang-camping, kemudian itu yang kita bicarakan. That's not simplicity, kesederhanaan yang kita akan bicarakan pagi hari ini. Kesederhanaan, simplicity juga bukan berbicara mengenai kebodohan. Ada orang simple, kesannya simple, tapi bukan simple. Bodoh. Bahasanya adalah simplistik. Bukan simple tapi simplistik. Dia nggak ngerti makanya jadi simple. Nah saya percaya bukan yang seperti itu. Karena kalau saudara pikirkan satu hal atau satu dua hal yang simple dalam kehidupan kita. Yang benar-benar simple dan bermakna berfaedah. Itu adalah hasil daripada sesuatu yang kompleks. Misalnya saudara punya handphone ya. Nggak ada yang nggak punya handphone hari-hari ini. Saudara bisa lihat app-app yang simple. Yang bisa diakses dari anak kecil bahkan sampai orang dewasa, orang tua yang menamakan dirinya gaptek. Saking simpelnya itu bisa diakses sama mereka. Tapi bayangkan orang-orang yang berpikir di belakang itu. Yang membuat hal yang begitu rumit dibuat simple. Amin. Saudara tahu AC itu cara nyalain kan simple kan. Tinggal pencet tombol, tit gitu. Tut nyala gitu. Tapi saudara tahu bahwa kesimpulan itu adalah hasil daripada kekompleksan yang mungkin saudara kalau disuruh bikin AC kagak bisa gitu. Saudara, saya juga gak bisa gitu. Nah kalau kita, sekali lagi kalau kita gak sadar bahwa kesederhanaan yang ada dalam Kristus itu bukan hanya sekedar kesederhanaan kebodohan. Ada orang dengan gampang kita lagi ada masalah, orang Kristen datang, udah lu gak usah khawatir. Maksudnya apa? Anak gue bermasalah. Keuangan saya bermasalah. Maksudnya gak usah khawatir apa? Hanya sekedar menyampaikan kebodohan. Karena kalau saya gak mengandalkan Tuhan, saya mendingan khawatir. Sekali lagi kesederhanaan bukan berbicara mengenai simplistik. Simple is not simplistic. Dan yang terakhir simplicity bukan berbicara mengenai meremehkan. Tahu kan ada orang yang ngegampangin hal-hal tanpa dasar. It's not, bukan itu semua. So apa? Apa sih kalau kita mau masuk dalam kesederhanaan untuk saudara bisa masuk dalam kesederhanaan di dalam Kristus? Apa yang kita mau pelajari pagi hari ini? 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan in English, but I fear dikatakan aku takut, saya takut. Paulus mengatakan, lest somehow
As the serpent deceived Eve, sebagaimana cara iblis menipu Hawa dengan kelicikannya, pikiranmu bisa saja dirusak dari kesederhanaan yang ada di dalam Kristus. Kesederhanaan itu kita bisa nemukan di dalam Kristus. Simplicity in Christ. Nah, saudara perlu sadar kalau saudara baca ayat ini, ya, iblis sebelum dia menjatuhkan, membuat Hawa jatuh, dia itu membuat sesuatu yang sangat jelas, disamar-samarin dulu, ya. Terus baru abis itu didorong gitu, jedar, jatuh gitu. Nah, oleh karena itu pagi hari ini sesuai dengan title pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai kejelasan yang menghasilkan kesederhanaan. Saudara kalau berpikir AC itu dipencet nyala, di dalam orang niup-niup gitu ya, di dalam AC-nya gitu. Saudara mungkin akan ragu, oh, kalau sampai dia capek gue udah gak dingin lagi gitu. Ada beberapa hal yang saudara perlu ketahui, the clarity, saudara mungkin gak perlu tahu sekering mana buat apa sampai to detail. As a matter of fact sebagai orang Kristen sebenarnya simple kita pencet. Tapi kadang-kadang untuk mengetahui a little bit, sedikit bagaimana cara AC bekerja, itu membawa suatu clarity, membawa satu kejelasan bahwa yes, I can count on that. Saya bisa ngandelin AC itu. Karena di dalamnya bukan orang atau bukan anak saya lagi niup-niup. So clarity produce simplicity. The real clarity, the real simplicity. Bukan ignorant, bukan meremehkan, bukan kebodohan. Kejelasan memberi dasar untuk kesederhanaan. Point number satu. English, Indo, sembarangan. Oke, point nomor satu. Clarity in Christ. Kejelasan dalam Kristus. Ayat yang saya akan kupas pada pagi hari ini adalah ayat yang sangat-sangat sangat simple dan sering banget di-quote, sering banget dikutip. Ayat apakah itu? Anyone wanna try? Ada yang mau coba? Nggak boleh, istri saya nggak boleh coba. Dia udah tahu bahannya. Ada yang mau coba ayat yang paling sering dikutip? Hah? Oh iya benar, did you read my material? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 adalah salah satu ayat yang paling sering dikutip. Carilah dahulu, kalau kita lagi masalah disuruh apa? Teman kita di sebelah, cari dahulu kerajaan Allah. Ya, dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apapun masalahnya, solusinya carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi kalau saudara pikirkan, saudara yang sudah sering dengar ayat ini, mungkin saudara akan datang ke konklusi ini bahwa this is too good to be true kayaknya. Hah? Terlalu baik kedengarannya, tapi kok saya nggak ngalamin. Atau saudara pikir nggak mungkin sesimpel ini. It can't be that simple. Nggak mungkin ruangan ini bisa dingin hanya sekedar satu orang mencet gitu. Nggak mungkin. Saudara pernah datang pagi-pagi, ini panasnya nggak kayak begini gitu. Kalau saudara nggak mengerti adanya AC, saudara nggak yakin bakal dingin di jam 9 ini. Too good to be true. It can't be that simple. Tapi pagi hari ini, khotbahnya sih mengenai kesederhanaan, simplicity. But allow me, izinkan saya untuk masuk a little bit into the complexity. Kerumitan, kekompleksan sedikit untuk Anda bisa menghargai kesederhanaan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan saudara. Pada saat saudara baca ayat ini, my question for you, pertanyaan saya adalah, apa sih yang namanya kerajaan Allah? Saudara pernah berpikir nggak? Apa sih kerajaan Allah itu sebenarnya? Matthew, Mark, Luke, John, Injil berbicara begitu banyak mengenai kerajaan Allah. Demikianlah hal kerajaan Allah. Beginilah cara kerajaan Allah bekerja. Beginilah cara the kingdom of God work, the kingdom of heaven, the kingdom.
Kalau minggu lalu Pastor Paul berbicara mengenai structure, this is the structure. Ada suatu sistem di mana Tuhan menyatakan kuasanya melalui kingdom structure, kerajaan Allah. This is the way of the kingdom of God. Pada saat ada orang, the prodigal son, anak yang terhilang, dimulai dengan kerajaan Allah. Ini berbicara mengenai suatu structure, suatu sistem, cara AC berfungsi. Tapi saudara pernah nanya nggak? Apa itu kerajaan Allah? Ilustrasinya banyak, ceritanya banyak di Injil. Saya sehat-sehat. Kenapa setiap ngomong meler? Sakit excited ya kayaknya. Hah? Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Roma 14 ayat 17-18 dikatakan demikian. Dan Pastor Jimmy quote this verse 2 minggu yang lalu. When he preached about Prince of Peace, this is what it says. Roma 14, 17, 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus, barang siapa menghidupi kehidupannya dengan cara ini, hidup kita adalah melayani Kristus, amen? Ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah didefinisikan dalam ayat Roma 14, 17, 18 ini adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini adalah cara Tuhan bekerja. Tuhan mau untuk kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bukan karena apa yang kita alami, bukan karena sekitar kita damai sejahtera yang didapatin pada saat kita mijit. Itu damainya bisa dimengerti. Tapi ini damai sejahtera oleh Roh Kudus. Amin. Kalau didefinisikan kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, izinkan saya, ini untuk akademisi mungkin sedikit-sedikit makan, kok begini gitu. Tapi izinkan saya untuk mengganti sedikit Matius 6 ayat 33. Bisa gak kita bacanya seperti ini? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allahnya kita ganti. Tetapi carilah dahulu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, tetapi carilah dahulu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada beberapa hal, tapi saudara bisa lihat bahwa ada 2 kata yang terulang di sini. Kebenaran itu 2 kali. Kebenaran dan kebenaran. Kalau saudara lihat bahasa aslinya, itu berbicara mengenai satu kata yaitu dikaiosune. Dikaiosune berbicara mengenai keadilan. Tapi buat orang Kristen, khususnya orang Kristen, dikaiosune berbicara mengenai dibenarkan. Saudara tahu kata dikaiosune itu bukan hanya sekedar benar, tapi kata dibenarkan. For Christian dikatakan, untuk Kristen, khususnya Kristen, ini definisi oleh Strongs. Sorry ya, saya bawa pagi-pagi ke sedikit kompleks. Kenapa? But hold on, it's not gonna be complex. But ini akan menjadi fondasi untuk kita bisa hidup sederhana. But bear with me. Keadilan, khususnya Kristen, dibenarkan. Justification. Tetapi carilah dahulu bahwa Anda sudah dibenarkan. Damai, sejahtera, dan sukacita. Dan pembenarannya, bukan kebenaran lo. Bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara tahu bahwa kehidupan kita bisa menjadi sederhana oleh karena apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Saudara tahu itu? Kemarin saya di college sharing.
Orang yang bertumbuh di dalam iman, kalau dunia berbicara pertumbuhan itu membuat seseorang menjadi semakin mandiri ya. Orang tambah dewasa harusnya tambah mandiri. Tapi saudara tahu kedewasaan rohani itu tidak membawa kemandirian kita kepada Tuhan? Kedewasaan rohani itu malah menjadikan kita tergantung sama Tuhan. Pada saat kita menjadi dewasa dalam kerohanian kita lebih bisa ngomong. Saya kemarin ceritain ke college service, banyak sekali orang-orang anak-anak muda kita ini mengalami yang namanya mental issue gitu. Ya. Iblis tuh suka yang namanya condemn, menghakimi. Contohnya suara bilang, lu jelek gitu. Lu bego. Nah, habis itu kita proses. Gue jelek, gue bego, aduh parah. Gue gak bisa. Ekspektasinya segini, tapi guanya di sini. Lihat diri kita terus. Akhirnya mental issue. Akhirnya apa? Kemarin kita katakan begitu banyak anak-anak muda yang bunuh diri. Saudara tahu pada saat saudara bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, bukan hanya bertumbuh di dalam keyakinan terhadap diri sendiri ya. Banyak orang Kristen itu bertumbuh di dalam keyakinan kalau gua bisa. The Bible said, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku bisa melakukan segala hal oleh karena Kristus. Saya tuh pernah dengar satu khotbah, judulnya I can. Ayo kita repeat sama-sama I can. Terus saya bilang ayatnya gak kayak begitu gitu. Ayatnya itu kalau sebenarnya diyakinkan adalah bukan I can. Tapi kalau saya boleh rephrase, dikatakan without Christ who strengthen me, I cannot do anything. Kalau bukan Kristus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan masalah I can, terus kemudian ayo kita katakan bersama-sama 3, 2, 1, I can. Gitu. I cannot. Tapi orang Kristen yang gak bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, akhirnya bertumbuh di dalam keyakinan terhadap diri sendiri. Akhirnya mereka akan kecewa terhadap diri sendiri pada saat mereka melihat bahwa diri mereka sendiri itu gak ada apa-apanya. Kemarin saya ajarin orang anak-anak college, kalau sampai ada suara yang bilang, lu bego, lu kan dalam Tuhan kan, Kristus dalam lu kan. Itu suara dari iblis, jawabnya atau gak apa? Saya bilang, emang gue bego, tapi jangan main-main. Yang si pinter, God the smartest, the creator of the universe, yang menciptakan langit dan bumi itu ada dalam gue. As a Christian, I can afford to be dumb. Saya bisa menjadi bodoh, bukan saya tetap mau bodoh, tapi I can afford to be dumb because God is with me. Dan itu semua terjadi karena ada Kristus. Jadi orang Kristen yang gak bertumbuh di dalam iman, 10 tahun, 20 tahun dengerin khotbah mengenai pembenahan diri. Setelah 20 tahun yang dia lihat adalah dirinya gak benar-benar. Tidak cukup, akhirnya frustasi. Daud di Mazmur 16 ayat 2 mengatakan, apart from God, kalau bukan Tuhan yang di dalamku, nothing good dwells in me. Tidak ada hal baik di dalam hidupku kalau bukan Tuhan. Kalaupun ada satu hal yang baik, hanya Tuhan dalam hidupku. Kedewasaan iman kita akan membuat kita pada saat kita dilempar penghakiman daripada iblis. Lu bego. Answer this. Emang. Kalau gue cukup pinter, Jesus don't have to die for me. Itu menciptakan satu ketergantungan, satu kedewasaan yang gak main-main. Simplicity can only be found in Christ. Kalau saudara tidak mau bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, you better not be simple. Saudara jangan simple-simple. Karena saudara mengandalkan diri saudara sendiri. But when you are in Christ, pada saat saudara ada dalam Kristus, you can afford to be simple. Karena kita memiliki Allah yang gak simple sama sekali. Dia menjaga kehidupan kita. Dia selalu berjalan sama kita. Seperti saya jalan sama anak saya. Anak saya mau kalau diajak jalan, langsung jalan. Yang penting ada baju di badan, sepatu ada, beres jalan. Dia gak mikirin tuh naik apa.
Dia nggak mikirin tuh duit ada nggak ada. Kedewasaan rohani bukan kebodohan. Ini bukan kebodohan. Tapi ini adalah ketergantungan kita sama Tuhan. Kalau saya sih disuruh pergi sama manusia doang, nggak berani saya. Cuma pakai sendal begitu aja, celana pendek. Tapi kalau Tuhan yang suruh, let's do it. Tapi saya takut kelicikan. Kelicikan apa sih? Kelicikan apa? Coba saudara balik lagi ke 2 Korintus, turun ke bawah 2 Korintus 11 ayat 3-4. Tapi saya takut sebagaimana cara iblis menipu Hawa dengan kelicikan. Kelicikan apa? Kelicikan itu adalah kelicikan mengejar hikmat dunia. 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan Kristus adalah hikmat Allah. Saudara mau cari hikmat dunia atau hikmat Allah? Kelicikan apa sih? Kelicikan merasa bisa jadi seperti Tuhan. Makanya kaget waktu ngeliat, ternyata gue udah jadi Kristen segitu lama gak berubah-ubah juga. The Bible said, this is flesh. Ini daging. Melalui daging ini biar kita mengenal kalau Tuhan itu lebih besar dari semuanya. Saudara sadar gak itu? Iman kita itu harus bertumbuh kepada Kristus. Sekali lagi bukan beragama ria. Christianity is not about making bad people good, but about, Inggris lagi. Kekristenan bukan berbicara mengenai orang buruk dibaikan, tapi orang mati dihidupkan. Kelicikan ini apa? Mengandalkan kekuatan atau intelektual sendiri. Gua bisa. Orang yang masih belum dewasa rohani akan bisanya tuh banyak gitu. Aku bisa melakukan ini, aku bisa sendiri. Tapi pada saat kita bertumbuh di dalam kerohanian kita mulai berkata aku gak bisa. Tapi bukan ke satu sama lain karena sama-sama gak bisa. Tapi dikatakan kepada Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Kalau bukan Tuhan. Kedewasaan rohani, salah satu tanda seseorang dewasa rohani, itu dia gak menyombongkan dirinya. Dia gak say, look at me. No. Lihat aku. Dia akan katakan, lihat Tuhan. Saudara bisa tahu in parenting, di dalam kita berkeluarga, dari kecil saya biasakan diri untuk mengarahkan anak saya kepada Tuhan. Saya seusaha mungkin gak bilang kalau papa itu kan, papa itu lu lihat papa gitu. Karena cuma masalah waktu doang, nanti dia gede, dia lihat bahwa papanya juga gak gimana-gimana gitu. Malah nanti kalau kita gak jelas, akhirnya dia malah pahit gitu. Ternyata dulu gue dimaki-maki gara-gara ini, ternyata lu 11-12 juga gitu. Kepahitan. Tapi saya dari kecil untuk bilang ke anak saya, bahkan waktu kecil, as a pastor, saya sebagai pastor kan konsep saya ya, kalau bangun pagi, my wife is gonna laugh, bangun pagi itu harusnya gimana? Haleluya gitu. Wih, bangun langsung haleluya. Terus berbahasa roh, berdoa. Terus bangunin anak, hai sayang, bangunlah gitu. Bangunlah dari tidurmu. Hai Jaden, hai Justin. Maunya sih begitu, tapi akhirnya kagak. Jaden gitu. Dari panggil alus-alus sampai akhirnya gue bentak, dia baru bangun gitu. Maunya sih begitu. Tapi it happens many times. Saya bilang sama anak saya dari kecil, I need prayer. I need you to pray for me. Karena iman anak kecil tuh dahsyat ya. Dalam kesederhanaan itu ada suatu power gitu. Dia gak banyak worry-nya gitu. Saya pernah turun ke bawah, marahin, saya tinggal di apartemen, marahin ini satpam. Gara-gara satpam salah apa? Naik ke atas saya sewot. Iya nih satpam gak bener gini. Anak saya ngomong apa? Dad, duduk di sini bentar. Ini didoain loh. Dalam hati sih pengen gue bejek. Didoain. But when I think about it, pada saat saya pikiran, this is the kind of family that I want. Bukan saya menggambarkan bahwa saya itu bisa semuanya. Karena kalau saya mau anak saya untuk dewasa rohani, saya mesti memperkenalkan Christ bigger than me.
Dan dengan akhirnya saya melepaskan beban yang gak jelas itu ke Tuhan. Saya bilang sama anak saya, Dad will not always be here. Papa mungkin gak akan tiap saat ada di sampingmu. But God will. In Christ, God will. Ayat 4 dikatakan sehingga kalau ada dia yang datang memberitakan Yesus yang berbeda, different Jesus, dan tidak yang seperti kami beritakan, atau kalau kamu menerima roh yang berbeda dari yang kamu telah terima, atau Injil yang berbeda, kamu akan bisa menghadapinya dengan baik. Different Jesus, ternyata ada different Jesus. Maksudnya apa Pastor different Jesus? Baru minggu ini, saya dan anak saya di mobil, kita lagi arah ke sekolah. In the morning saya biasakan untuk kita communion. Jadi saya akan communion and perjamuan kudus. Biasa di mobil, saya minta anak saya untuk why don't you lead. Terus pada saat dia doa itu jarak dari rumah ke sekolah itu paling sekitar 5-10 menit sama macet. Dia doa, minta ini, minta itu, minta nanti sekolahnya oke, semua. Tapi saya notice, dia doanya itu ada something is off gitu. Something is wrong gitu. Terus tiba-tiba saya sadar bahwa dia terlalu fokus kepada apa yang dia minta. Dia tidak lihat alasannya untuk Tuhan memberi itu apa. Terus saya kasih tahu, when you pray, ya, jangan cuma minta. Karena firman Tuhan bilang, banyak kebutuhan di luar sana, God doesn't move by needs. Saudara tahu itu? Tuhan gak bergerak karena ada needs. Only. God moves when there's faith. Tuhan terhenti pada saat ada iman. Pada saat ada orang yang percaya sama dia. Karena need selalu ada di luar. Bahkan kita bisa bingung kadang-kadang kenapa Yesus bilang fakir miskin dan anak-anak telantar itu undang-undang dasar beda. Janda-janda dan anak yatim piatu itu selalu akan ada dikatakan. Jadi needs will always be there. Selalu akan ada needs. Tapi the question is, tahu gak sih kenapa needs itu Tuhan akan fulfill? Saya bilang, doanya ya, please look to the cross. As sure as that man hung on the cross. Seyakin-yakinnya Anda bahwa dia sudah mati buat Anda, demikianlah kesembuhan Anda, demikianlah intelektual Anda, wholeness kita. I said, I'm sorry, but I need you to think like this. Because the Jesus yang kita katakan in Jesus name itu sudah membayar ini semua dengan harga yang sangat mahal. Makanya saya suka ngomong sama orang-orang yang bertumbuh di dalam iman mereka. Kalau doa minta kesembuhan itu jangan minta. Maksudnya apa Pastor? Kalau minta sepertinya masih jauh di sana. Tapi katakan bahwa Tuhan sudah dibayar. Your stripe, by your stripe I'm healed. Urusan nanti sembuhnya cara gimana, urusan Tuhan. Sampai surga juga tetap sembuh, amin. Urusan Tuhan. But one thing in faith, I said, by your stripe, oleh karena bilur-bilurmu aku telah sembuh. Gua gak minta seperti begging. Because apa? The payment has been made. Sudah terbayar. Saudara tahu di Exodus, ini saya kasih tahu ya, memang agak sedikit dalam, but I'm sure saudara akan diberkati banget. Di kitab Keluaran ada kejadian yang dinamakan Passover, Paskah. Jadi dikatakan pada saat itu ada tulah terakhir di mana anak pertama dari siapapun yang ada di bangsa Israel dan bangsa Mesir,
itu anak pertama itu akan terbunuh. Nah, dikatakan lagi pada saat, jadi malaikat akan muterin daerah itu semua, Mesir dan Israel, tempat Israel tinggal, dan setiap di mana pintu itu tidak ada lambang darah atas bawah. Kalau saudara tahu itu atas bawah gini sama gini. Kalau tidak ada lambang darah, malaikat itu akan masuk dan membunuh anak pertama. Kalau ada lambang darah, dia akan melewatinya. Mereka nggak tahu kalau itu berbicara mengenai karya Kristus. Tapi ada satu titipan, satu perintah yang katanya begini. Keluaran 12 ayat 9 dalam konteks itu. Dibilang begini, janganlah kamu memakannya mentah. Jadi pada saat the lamb yang melambangkan the lamb of God, kambing domba yang melambangkan anak domba Allah, yang pada saat itu domba yang disembeli itu akhirnya akan dimakan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Exodus 12 ayat 9 dikatakan, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, tapi hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. And I share this to my son. If this is too complicated for you, my son understand. Anak saya ngerti. Terus dia bilang, maksudnya apa? Maksudnya dia setelah saya jelasin ngerti, tapi dia maksudnya apa? Jangan air. Oh, mungkin gak sehat ya katanya. Oh, enakan rebus lah. Rebus itu lebih sehat, bener gak? Dibanding digoreng, dipanggang. Kalau mentah mungkin orang Jepang doang kali ya. Tapi direbus itu sehat kan? So definitely alasannya bukan sehat. Tapi alasannya adalah apa? It misrepresent. Tidak menggambarkan anak domba Allah yang akan mati di kayu salib. Menerima api daripada Kristus, menerima api daripada Allah, murka daripada Allah. Itu tidak menggambarkan secara benar kalau sampai ini dimakan pakai rebus. Jadi itu harus digambarkan bahwa anak domba ini yang adalah gambar daripada anak domba Allah ini harus dipanggang dengan murka Allah. Baru dinikmatin. Saudara, waktu saya ngomong ini ke anak saya, when you ask for things, Tuhan, aku minta kalau hari ini Tuhan berikan hikmat untuk aku sekolah, ujian, itu dasarnya apa? Raw Jesus? Boiled Jesus? Domba yang di-boil? Atau roasted Christ? Roasted Lamb of God? Simplicity, kesederhanaan ini gak main-main saudara. Saudara kalau menjadi orang Kristen, gak tahu seberapa pentingnya salib. Saudara hanya sekedar minta. Tidak ada alasan untuk Tuhan memberi. Because firman Tuhan katakan, dia yang tidak menyayangkan anaknya, he who did not spare his own son, yet deliver him up for me, memberikannya untuk aku, bagaimana dia tidak dengan segalanya memberikan semuanya. Fondasinya adalah Kristus. Kita adalah orang-orang Kristen. Kita adalah orang-orang percaya. Pondasi kita untuk meminta adalah karena kita percaya bahwa dia sudah mati. His complexity has make things simple for us. It's not simple bodoh sekedar minta-minta dan Tuhan harus menjawab. Tuhan itu berdaulat. Kalau Tuhan gak mau jawab, urusannya apa? But then in Christ, through the cross, so simple. Cuma tinggal pencet, carilah dahulu. Carilah dahulu, benar sesimpel itu. It is that simple. In Christ. Christian, in Christ. Don't waste your time, jangan habiskan waktu saudara datang ke gereja, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Kristus. Keluar dari tempat ini cuma mengenal diri sendiri. Manusia mengenal dirinya sendiri sekian ribu tahun juga gak berubah-ubah. But in Christ, cuma perlu biji sesawi,
Cuma perlu iman kecil. Kalau ditempatkan di tempat yang benar, cuma perlu mungkin orang bilang, wah lu mesti doa. Lebih banyak doa daripada kerja. Nggak masuk akal, 24 jam tidur udah berapa jam. Doa, wah gue gimana kerjanya? No, Tuhan cuma minta doa sedikit. Ya mungkin kata sedikit itu nggak tepat. Tapi dari 24 jam kita doa nggak banyak. Kita mengingat Dia. Dalam kesederhanaan Tuhan bekerja. 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara tahu apa itu kekuatan Allah? Kata aslinya adalah dunamis. Berbicara mengenai your miracles. Dunamis. Your miracle. Mujizat saudara. Kalau permintaan kita sebagai orang percaya tidak didasarkan oleh salib. We have no ground. The Bible said, faith is the substance hoped for. Iman itu adalah substansi daripada apa yang kita harapkan. The evidence adalah suatu bukti daripada sesuatu yang kita belum lihat. Bukti apa? Substansi apa? Buktinya adalah, look at that man. Lihat individu itu yang named Jesus Christ, yang mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti. Bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Sesuatu yang kita tidak lihat tidak bisa jadi bukti kan? Karena tidak ada, belum ada. Mujizatnya belum ada. Yang kita punya apa? Bukti bahwa itu sudah dibayar. I don't know whether you come to church. Saya nggak tahu saudara datang ke gereja expect this sermon atau enggak, but I don't care. Seringkali gereja menawarkan hal-hal di luar daripada Kristus. Menawarkan solusi-solusi lain. But I want to tell you, pada saat saudara bertumbuh dalam kedewasaan rohani, you'll see none of you. Saudara akan katakan, aku nggak ada apa-apanya. Pada saat sekali lagi dibilang, bego lu. Emang, kalau gue cukup pintar, gue gak butuh Tuhan. Keluar nyantai. Iblis gak punya ruang untuk menuduh kita. Amin. Kedewasaan rohani. Yang kedua, it's gonna be a quick one. Dua, adalah clarity in peace and joy. Damai sejahtera. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena dengan demikian, kita akan diterima. Apapun yang kita lakukan akan diterima oleh Allah dan akan dihormati oleh manusia. Dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa musuh terbesar dari damai sejahtera? Apa musuh terbesar daripada sukacita? Matius 6 ayat 31, 2 ayat sebelumnya dikatakan, sebab itu janganlah khawatir dan berkata, bla 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 bla. Janganlah khawatir dan berkata, the key, kapan kita hilang damai sejahtera dan sukacita itu pada saat kita mengizinkan kekhawatiran untuk masuk dalam kehidupan kita. Di dalam kita bertumbuh, saya nggak katakan bahwa saya hari ini nggak khawatir. Karena saya juga masih bertumbuh dalam iman saya. Tapi pada saat saudara khawatir, itu adalah satu tolak ukur bahwa you need to grow. Bahwa saudara perlu bertumbuh di dalam Dia. Saudara kurang mengenal siapa Dia, itu membuat saudara khawatir. It applies to me. Ya, jadi pada saat saudara khawatir, jangan kaget gitu. Saudara cuman, I don't know you enough. Gue gak kenal bapak gue. Pertanyaan apakah dia akan telat itu masih. Apakah dia akan bantu? Gak yakin. Kita khawatir. Berbicara mengenai kekhawatiran, ini yang perlu dihadapi oleh orang-orang percaya. Markus 4 ayat 18-19 berbicara mengenai benih firman Tuhan yang tertabur di semak belukar. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman Tuhan. Lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dunia berbicara mengenai insight, tipu daya berbicara kekayaan, berbicara mengenai siapa yang kita sembah. Saya udah pernah katakan di sini, God and Mammon.
Kenapa Tuhan nggak membandingkan God and devil? Kenapa nggak Tuhan dan Lucifer, iblis? Kenapa Tuhan dan Mammon? Karena terlalu mirip. Memberikan damai sejahtera. Saudara pernah terima transferan agak gedean? Damai sejahtera gitu. Memberikan harapan. Memberikan identitas, jadi orang kaya gue. Memberikan hampir semua yang Tuhan bisa berikan, dia berikan. Mirip-mirip tapi beda. Nanti udah 80-90 tahun baru tahu bahwa uang itu gak bisa bawa kemana-mana. Tipu daya kekayaan dan apa? Keinginan akan hal-hal yang banyak. Yang membuat kita terhimpit. Dan tidak berbuah. What God says. Jangan biarkan itu masuk dalam kehidupan kita. Pada saat kita mulai khawatir, kita sadar, okay, I know there's something need to change here. I need to go to the word. Anak saya juga pernah tuh, saya marah-marah, dia bilang, Dad baca Alkitab. Wah gila, itu marahnya tambah ke ubun-ubun. Don't do that, okay? Be nice. Pengen gue bejek-bejek gitu. Tapi when my wife said, go to the word. Karena mungkin nadanya lebih baik gitu. Ya siap. Biar malam ini gak tidur di toilet. Oke. Kekhawatiran. The cares of the world. Tipu daya kekayaan. Bukan kebohongan kekayaan. Tipu daya. Itu gak nyadar. Tiba-tiba lagi berenang-berenang udah di tengah laut. Tiba-tiba Tuhan udah menjadi. Tiba-tiba uang udah menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Mau nyokolain anak, udah gak doa dulu, lihat saldo bank dulu. Gak mengizinkan dari saldo bank ke kenyataan tuh bisa ada mukjizat. Gak percaya, pokoknya saldo bank itu yang menentukan anak gue sekolah di mana. Tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita belajar di tema lalu, Yohanes 14 ayat 27, My peace I give to you. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. John 15 verse 11, My joy may remain in you. Sukacitaku akan ada dalam saudara. God has given us, Tuhan sudah memberikan itu. Carilah itu, kejarlah itu. Sadarlah kalau pada saat itu tidak ada. Pada saat kekhawatiran itu menghantui kita. Saudara tahu last sermon saya berbicara mengenai communion. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya di minggu itu juga setelah saya khotbah. The word Lord's Supper. Holy Communion itu bahasa Inggrisnya ada Lord's Supper. Saudara tahu nggak kapan makan supper? Supper kalau yang tahu bahasa Inggris itu makan meal after dinner. Supper. Tahu nggak supper itu kita makan di saat apa? Di saat malam dan gelap. Di saat kehidupan kita mengalami kegelapan. The Lord's Supper. Pada saat kita khawatir. Pada saat kita gak yakin. Pada saat identitas kita pertanyakan. Pada saat kita lose our ground as a Christian. Kita lupa fondasi kita apa. Kita lupa seberapa Tuhan sayang sama kita. At night. My peace, my joy. Carilah itu. Kerajaan Allah itu bukan pelayanan saudara-saudara. Pelayanan itu adalah wujud yang kita kerjakan. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Dan kebenarannya. Maka segala yang akan ditambahkan kehidupan saudara. Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah yang adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang sudah dibayar mahal. Carilah itu. Dan kebenarannya. Dikayosune. Maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Music team, let's do this.
Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan hati kami. It's not about us. Bukan seberapa hebatnya kami. Kami lihat cermin dan kami lihat seberapa kacaunya kehidupan kami. Kalau bukan karena Engkau. Tuhan, kami mau sadar hari ini. Theological termnya adalah human depravity. Kebobrokan daripada manusia. Kami mau sadar itu Tuhan pada pagi hari ini. Kalau bukan Tuhan dalam kehidupan kami, we are as bobrok. We are as hopeless. Tidak ada harapan as it can be. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biar pagi hari ini segala kerinduan, segala doa, mereka bukan saja berkicau, sekedar mengeluarkan suara, tapi pijakan mereka jelas. Pada saat mereka meminta sesuatu, pijakan mereka jelas bahwa ini sudah dibayar, bahwa ini adalah kepastian, assurance. Dan pada saat mereka meminta, mereka nggak minta begging, tapi mereka meminta dengan iman. Tuhan, saat ini aku berdoa Tuhan, Engkau tambahkan iman. Bukan hanya sekedar pede-pede ria. Iman itu bukan kepada diri sendiri, tapi iman kepada Kristus. Pijakan mereka saat ini Tuhan, aku berdoa spiritually, secara rohani Tuhan, aku berdoa kaki mereka hari ini Tuhan, saat ini pijakan mereka through the cross, melalui karyamu di kayu salib. Tuhan, Kau jawab setiap doa-doa mereka. Tuhan, Kau jawab setiap doa-doa mereka. Tuhan, aku berdoa untuk mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. For God who did not spare His own Son, Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya, memberikannya buat kita. Bagaimana Dia tidak dengan segala sesuatu yang saudara minta pada pagi hari ini, Tuhan akan berikan. Karena kesembuhan yang saudara minta tidak lebih berharga daripada anaknya. Kecukupan yang saudara minta tidak lebih berharga daripada anaknya. Anaknya saja sudah dikasih. The darling of heaven, the best that heaven can offer, hal terbaik yang ada di surga sudah diberikan. That shall be your ground. Itu adalah pijakan saudara pada pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa mukjizat terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, bukan karena seberapa lama mereka berdoa, bukan karena puasa mereka, itu adalah wujud kita kepada Tuhan. But because He died on the cross. As clear, get this clarity, as clear as that cross. Sejelas-jelasnya karya salib dalam pandangan saudara, dalam kehidupan saudara, demikianlah mujizat yang akan saudara terima. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan akhiri service pada pagi hari ini. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan terangkat. Sekali lagi, in and of ourselves, berbicara mengenai kita sendiri. Tangan-tangan ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Bahkan akan membuat banyak kegagalan mungkin. Tangan-tangan ini adalah tangan yang lemah, kita angkat ke Tuhan. Kita nyatakan itu. Tapi Tuhan akan mencurahkan. Tuhan akan mencurahkan kemampuan-kemampuan ilahi. Saat ini aku berdoa Tuhan, mereka yang bekerja, mereka yang mempunyai bisnis, apapun yang mereka sedang kerjakan Tuhan, Engkau akan membuat apapun yang tangan tersebut sentuh, akan Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan karena marketing strategi, bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan ada bersama-sama mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang menerima kuasa daripada Tuhan, sama-sama kita sorakan. Amin, 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 amin. God bless you. Happy Sunday.
Saudara jangan pulang dulu, bisa I Care dan berdiskusi mengenai firman Tuhan pagi hari ini.